Morfem dan kata terbagi menjadi 9. Yang pertama, morf dan almorf. Yang kedua, bentuk tunggal dan kompleks. Yang ketiga, bentuk dasar atau kata dasar. Yang keempat, bentuk asal atau kata asal. Yang kelima, deret morfologis. Yang keenam, unsur dan unsur langsung. Yang ketujuh, nosi dan fungsi apik. Kelapan, akar kata. Dan yang terakhir, pembentukan kata dasar. Morfem dan kata terbagi menjadi 9. Yang pertama, morf dan almorf. Morf adalah nama untuk semua bentuk yang belum diketahui statusnya. Contohnya, baca, jadi membaca, baik, jadi membaik. Almorf adalah nama bentuk untuk bentuk tersebut yang sudah diketahui statusnya. Contoh, sama dengan makan menjadi memakan. Sama dengan lihat menjadi melihat. Yang kedua, bentuk tunggal. Yang kedua, bentuk tunggal dan bentuk kompleks. Bentuk tunggal adalah satuan gramatikal yang tidak terdiri dari satuan yang lebih kecil. Contohnya, makan, minum, tidur, duduk. Bentuk kompleks adalah satuan yang terdiri dari satuan-satuan yang lebih kecil. Contoh, makanan, minum, minuman, bertiduran, kedudukan. Yang ketiga, bentuk dasar atau kata dasar. Ialah bentuk linguistik berupa kata asal maupun bentuk kompleks yang menjadi dasar bentuk suatu bentuk kompleks. Contohnya, kata dasar berpakaian, bentuk kompleksnya menjadi berpakaian, makan jadi makanan. Yang keempat, bentuk asal atau kata asal. Bentuk asal adalah bentuk linguistik paling kecil yang menjadi bagian dari bentuk kompleks. Contohnya, bentuk asal adil, bentuk dasar keadilan, bentuk kompleks berkeadilan. Contoh yang kedua, bentuk asal jabat, bentuk dasar jabatan, bentuk kompleks berjabatan. Yang kelima, deret morfologis. Ialah deretan kata-kata yang mempunyai hubungan bentuk dan arti. Contoh, angkatan, berangkat, terangkat, dan sebagainya. 6. Unsur dan unsur langsung adalah morfem-morfem yang menjadi bagian suatu bentuk yang lebih besar. Contoh, ber dan pakai menjadi berpakaian. Yang ketujuh, nosi dan fungsi afiks. Nosi adalah arti yang timbul sebagai akibat proses morfologis. Proses morfologis itu misalnya pada afiks, reduplikasi atau pemajemukan. Contoh, ber pada bersepeda ialah memakai atau mengendarai sepeda. Ber pada baju ialah mengenakan. Fungsi afiks. Sebagai morfem terikat, afik mempunyai fungsi dalam membentuk kata, jadian, atau bentuk kompleks. Fungsi afik dalam proses morfologi dibedakan antara fungsi semantik dan fungsi gramatik. Yang pertama, fungsi semantik. Fungsi semantik maksudnya ialah fungsi afik yang mengandung terbentuknya makna baru sebagai akibat melekatnya suatu afik pada sebuah morfem. Contoh, afik ber pada kalimat menimbulkan fungsi semantik. Adik berbaju merah berarti memakai. Ayah beruang banyak sekali berarti mempunyai. Yang kelima, deret morfologis. Ialah deretan
kata-kata yang mempunyai hubungan bentuk dan arti. Contoh, angkatan, berangkat, terangkat, dan sebagainya. 6. Unsur dan unsur langsung adalah morfem-morfem yang menjadi bagian suatu bentuk yang lebih besar. Contoh, ber dan pakai menjadi berpakaian. 2. Fungsi gramatik. Fungsi gramatik ialah fungsi yang mengandung peristiwa-peristiwa gramatik. Beberapa contoh peristiwa gramatik antara lain: A. Transformasi jenis kata. B. Transformasi bentuk intransitif dan menjadi transitif. Contoh transformasi jenis kata: makan, kata kerja, plus an sama dengan makan, kata benda. Malas, kata sifat, plus pe sama dengan pemalas, kata benda. Udara, kata benda, plus me sama dengan mengudara, kata kerja. Yang ke-8, akar kata ialah bentuk suatu unsur yang lebih kecil. Contohnya, bangkit, ungkit, bukit, cungkit berasal dari kata kit yang dapat diartikan meninggi atau menjadi tinggi. Abang, kembang, terbang, tumbang, kembang. Sumbang, bimbang berasal dari kata-kata bang yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang membesar. 9. Pembentukan kata dasar. Peristiwa pembentukan kata dasar dengan melihat katanya dapat kita bedakan sebagai berikut. Yang pertama, pengulangan akar kata atau reduplikasi akar kata. Contoh, tun plus tun menjadi tuntun. Luh plus luh menjadi luluh. Tambahan suku awal pada akar kata. Contoh, kem plus bang sama dengan kembang. Tum plus bang sama dengan tumbang. Penggunaan antar akar kata. Contoh, ruk plus sak sama dengan rusak. Ruk plus merusak. Sak plus membinasakan. Yang ketiga, bentuk dasar atau kata dasar ialah bentuk linguistik berupa kata asal maupun bentuk kompleks yang menjadi dasar bentuk suatu bentuk kompleks. Contohnya, kata dasar berpakaian, bentuk kompleksnya menjadi berpakaian. Makan jadi makanan.